Halo friend, halo. Oh iya, kemarin Om Boncu baru aja ikutan annual touringnya Land Rover Club Indonesia. Ya, lumayan lah perjalanan 1 minggu dari Jakarta menuju Banyuwangi yang yang melewati beberapa destinasi wisata sebagai tujuan dari perjalanan. Tuh, dimulai dari kilometer 102 rest area Cipali. Teman-teman Land Rover Club Indonesia prepare untuk menyiapkan perjalanan menuju Salatiga sebagai destinasi pertama di gelaran Java Adventure. Asik perjalanan, kita ngelewatin jalan tol terus kita lewatin, terus konvoy sama teman-teman, terus sambil menikmati suasana pagi yang kebetulan Sabtu waktu itu jalan cukup lenggang. Ya, nggak berasa deh, tiba-tiba kita udah sampai aja di Salatiga. Anak-anak keasikan ngobrol di radio. Nggak berasa sampai di Salatiga. Kita udah di Salatiga untuk makan siang. Mantep banget deh di sana. Di rumah makan ya cukup populer sih kalau menurut teman-teman Salatiga. Rumah makan Budget Mili. Rombongan istirahat sejenak, makan siang, soma, ngobrol-ngobrol sebelum melanjutkan perjalanan ke camping ground. Rencananya camping ground sih waktu itu ke Sepakung tuh di bawahnya Telomoyo. Jadi dia ada di lembahnya Telomoyo. Sepakung. Iya, Sepakung tuh ketinggiannya sekitar 800 sampai ya 1000 lah di PL. Ya awalnya sih nggak dingin banget, lumayan lah. Tapi pada saat jam-jam udah mulai malam, udah berasa deh tuh embun berdatangan karena lembah ya, kelembapannya cukup tinggi. Nggak ada kegiatan sih di Sepakung selain buka tenda, ngobrol-ngobrol, sama seperti biasa lah. Kalau anak-anak Land Rover, khususnya anak-anak Land Rover Club Indonesia, kalau udah ngumpul ngobrol pasti seru. Cuma karena besok masih ada kegiatan melanjutkan perjalanan, jadi ya sampai pagi kita sekitar jam 4 malam lah kita ada masing-masing gitu. Ya selanjutnya habis dari situ jalan lagi. Kita dari Salatiga kita masuk tol lagi, konvoy lagi, karena kebetulan trip kali ini dominasi ke jalan tol. Kesempatan sekalian juga kita menikmati jalan tol buat teman-teman yang belum pernah menikmati jalan tol dari Jakarta sampai Pasuruan. Jalan terus, kita start lagi dari Sepakung pagi, terus menuju sebenarnya tujuannya Pasuruan, tapi karena kita harus istirahat buat makan siang, jadi pilihannya adalah Madiun. Dari jalan tol kita keluar dulu ke Madiun. Kebetulan di situ ada kerabatnya teman-teman dari Land Rover Club Indonesia. Jadi kita mampir di Gunung Mas. Ya, karoseri Gunung Mas di Madiun. Katanya sih udah disiapin di situ pecel, disiapin makan siang lah. Makan siang ya, Madiun itu identik dengan pecel Madiun. Iya. Karoseri Gunung Mas di Madiun. Di situ kita makan nasi pecel, dikasih bonus duren. Wah, durennya mantep banget, duren lokal. Yang kebetulan memang lagi panen saat kita sampai di Madiun. Gak lama sih kita di Gunung Mas. Akhirnya kita kembali lagi jalan, terus rolling lagi, konvoy lagi, jalan tol lagi, cus. Ya sore hari kita sampai di Sidoarjo. Udah
keluar dari Surabaya kan, dari Sidoarjo, kira-kira ya menjelang malam lah, senja begitu deh. Beberapa teman istirahat, kita di rest area Sidoarjo mampir, ya seperti biasa istirahat, ada yang sholat, ada yang rumah kecil segala macam deh. Hingga akhirnya sekitar jam 8 setengah 9 itu kita sampai di Pasuruan. Di Pasuruan kita di Transit Hotel, bermalam di Transit Hotel. Nggak ngapa-ngapain, cuma repacking aja, bersih-bersih. Udah kita bermalam di situ, nggak ada acara yang apa namanya, yang banget deh, yang acara yang khusus gitu, belum ada. Udah, semua tidur, sepi. Pagi seperti biasa, sebelum jalan kita udah atur strategi perjalanan tuh, control leader, terus teman dari tim survei, terus teman-teman dari touring leader, udah ngobrol-ngobrol mencari jalur yang bakal kita gunakan untuk menuju Lumajang. Memang target di hari ke-3 ya, hari ke-3 itu memang ke Lumajang. Targetnya sih ke Gelagah Harum. Gelagah Harum itu tempat yang akan dipakai untuk Indonesia Run Lover United 5. Tapi teman-teman karena sudah jadwal touring, jadi ya udah duluan lah main ke situ. Kebetulan Ilru juga kan masih di pending karena pandemik. Udah, kita jalan terus jalan lewat jalan tol, menikmati perjalanan tol lewat Probolinggo. Terus akhirnya sampai ke Lumajang, kembali lagi pas di setting untuk makan siang. Kita makan siang di Cafe Mahameru, kita bersih-bersih semua dan lain-lain seperti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, kita lanjut lagi ke Puncak W29. Puncak W29 itu ya keren lah, kemudian sekitar 2000. Biasa katanya ya, orang tua juga cek tingginya 4 meter. Udah, putus bentar. Jalan Puncak W29. Tapi di Gelagah Harum itu ada tujuan itu, ada tujuan penting, menanam pohon, lambang bencana. Ya kebetulan Gelagah Harum adalah perkemahan yang baru buka oleh Pemda Lumajang. Jadi ya ada bakti sosial lah dari Land Rover Indonesia untuk pohon. Dan katanya sih informasinya 30 pohon, tapi sebagai simbolis disebutkan 10 pohon yang ditanam oleh teman-teman dari Land Rover Indonesia. Sisanya nanti yang tanam teman-teman dari perkemahan Gelagah Harum. Udah bermalam di Gelagah Harum, menikmati dinginnya Gelagah Harum sambil melihat Puncak Mahameru. Keren banget. Kalau pagi keren banget. Ya kita bermalam di situ. Ya seperti biasalah, buka tenda, makan-makan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ya masih belum ada acara yang penting juga, karena memang kita masih akan melanjutkan perjalanan lagi menuju Banyuwangi. Jadi enggak seperti biasa, tengah malam kita kembali ke tenda kita masing-masing. Udah istirahat, besok pagi baru kita lanjutkan perjalanan menuju ke Banyuwangi. Pagi berangkat, tetap sebelum berangkat tuh kita ini dulu briefing sambil atur jalur, sambil juga kasih informasi kepada peserta bahwa jalur dari Lumajang ke Banyuwangi itu kan lewat jalur selatan yang cukup padat. Jadi tim survei yang udah duluan survei itu memberi arahan buat teman-teman. Nih kalau jalur ini di sini begini gini macam-macam deh. Terus
nanti makan siangnya di mana, menu makan siangnya apa, itu udah di trip sama tim survei. Jadi para peserta tinggal ngegas saja, jalan makan siang, waktunya makan siang berhenti, kita makan siang sama-sama, habis itu kita lanjut lagi perjalanan ke Banyuwangi. Sebelum Banyuwangi sih sempat mampir. Iya, mampir di Jawatan. Yang menarik, oh ya, di Jawatan itu ini Om Bojo juga nggak banyak, nggak sempet tanya ke pengelola ya, tapi di situ yang dilihat visualnya adalah wah gede-gede banget deh. Ini jenis pohonnya apa tuh Bang? Terembesi kira-kira 120 tahunan ya. Oh, 120 tahun. Terembesi itu apa sih manfaatnya? Banyak tuh. Makanya kita di bawah sini adem banget ya, karena dia ngeluarin oksigennya lebih dari tanaman-tanaman lain. Terusnya menyerap CO2-nya lebih juga. Lebih tinggi. Keren deh pokoknya pohon itu. Jadi kalau lo mau ke Banyuwangi, lo bisa lah mampir ngopi di Jawatan. Trekking ke Kawah Ijen. Itu keren banget tuh. Ya kalau udah sampai Banyuwangi, ya tengok-tengoklah Kawah Ijen. Keren banget. Jadi kalau lo mau ke Blue Flyer, lo bisa berangkat jam 10 jam 11 malam. Itu keren banget Blue Flyer tuh. Cuma Bojo nggak ke sana karena datang sampai di Banyuwangi udah cukup malam, istirahat kurang, jadi rasanya ini aja deh, ikutan trekking, tunggu sunrise deh, atau paling enggak ya punya gambar tentang puncaknya Kawah Ijen, ya biar bisa di-share buat kalian semua. Jadi kalau kalian mau ke Kawah Ijen juga bisa. Tuh Om Bojo ditemenin sama Om Farel. Om Farel tuh tour guide yang ada di Kawah Ijen. Lo bisa cari-cari deh di Instagramnya Om Farel tour guide Kawah Ijen. Itu aja, lo cari tuh situ tuh kalau lo mau Kawah Ijen. Lo harganya, waktunya segala macam lo yang banyak deh. Kalau Om Bojo sih cuma nyampe puncak, sudah biasa foto-foto, bikin video, turun lagi. Cuma yang menarik adalah kalau lo mau menggunakan jasa troli. Kebenaran beberapa kawan menggunakan jasa troli. Tuh kalau lo nggak kuat ya atau males atau pengen asik, lo bisa naik troli itu. One trip pulang pergi. Ya tergantung negosiasi sih. Lo bisa perginya doang, pulangnya lo jalan lagi sendiri, atau lo bisa pulang pergi, atau bahkan lo bisa pulangnya doang, atau lo bahkan bisa di tengah jalan lo nggak kuat, lo pakai mereka, karena kelompok mereka itu banyak standby di mana-mana. Iya. Pokoknya seru deh. Cuma buat teman-teman yang troli di sana, kalau bisa organisir lah, biar lebih rapi, berseragam, jadi jelas, jadi biar tambah keren. Bye. Kalau itu berantakan banget, tidak tertata rapi, sayang gitu. Ya masuk aja situ doang lah buat teman-teman pelaku wisata di Kawah Ijen. Oke. Setelah itu ya udah malam berikutnya baru kita ini acara akraban itu di Grand Harvest. Kenapa di Grand Harvest? Karena malam besok ya, malam di Banyuwangi itu kita akan mengadakan malam keakraban. Jadi karena itu ujungnya perjalanan, jadi kita melakukan ya malam keakraban lah. Pidato dari ketua, doa-doa dari para pembina, yang dilakukan dari peserta, yang penontonnya juga peserta. Pokoknya semua dari peserta untuk peserta. Keren banget sih acaranya, banyak acara-acara spontan yang sangat menghibur lah untuk event untuk kegiatan perjalanan sendiri Komukapa Club itu semua dilakukan oleh kami, kecuali dibantulah sama ada biduan lokal atau organ tunggal lokal sebagai pengiring aja. Karena tidak mungkin kita bawa alat musik ya sampai jam 11-12 begitu kita istirahat. Oke kanan semuanya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jangan berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu.
jiwaku tentram di sampingmu, hatiku damai, jiwaku Iya, pagi kita berangkat, balik ke Jakarta, selesai acara. Ada temen yang melipir ke Bali, tanggung katanya kalau udah nyampe Banyuwangi nggak ke Bali, tanggung. Gitu. Terus juga ada juga temen yang langsung ke balik ke Jakarta, terus beberapa temen juga mampir ke Solo. Tapi sebelum kita kembali ke Solo, sebelum kembali ke Jakarta atau ke Solo, kita mampir tuh ke Akademi Pilot Indonesia di Banyuwangi. Ya, pengen juga sih bisa ikutan terbang sambil motret dari atas kali ya. Cuma kesempatannya nggak ada karena kita juga datang ke sana sudah siang. Terus kebetulan jadwal mereka latihan juga sudah selesai. Jadi ya kita sana ngobrol-ngobrol, kita lihat pesawat-pesawat yang ada di sana, foto lah seperti biasa. Iya. Nggak sempet terbang lah, karena itu juga kan acaranya dadakan. Jadi ya udah, habis dari situ kita langsung lanjut ke Solo. Beberapa teman balik ke Jakarta, kita lanjut ke Solo. Gitu. Iya, setelah dari Akademi Pilot, kita langsung berangkat menuju Python. Menuju Python, kita nginep di hotel di sana. Untuk besok paginya kita lanjut ke Solo. Habis itu balik Solo baru kita kembali ke Jakarta. Ada beberapa kawan sih memang nanti akan langsung trip ke Jakarta, jadi nggak masuk ke Solo. Di Solo kita tinggal di hotel nyaman. Kita bermalam lagi di situ bersama dengan teman di Solo. Terus juga katanya sih ada suguhan kuliner tradisional Solo di Hotel Nyaman. Ya kebetulan kalau Hotel Nyaman itu sudah menjadi rumah kedua lah bagi teman-teman Lanaper Club Indonesia. Kita bermalam di situ, gua bikin foto, video dan lain-lain lah seperti biasa. Memang kerjanya seperti itu kan ya. Oke, besok paginya cek-cek kendaraan, baru kita kembali ke Jakarta. Setelah itu, sampai di rumah masing-masing, acara selesai. Dan kita tunggu untuk annual touring selanjutnya. Semoga kita dapat beradaptasi dengan corona dan tidak ada lagi bertambahnya korban-korban. Dan tidak ada lagi korban-korban, sehingga kita kembali lagi normal. Hidup damai, hidup bahagia, gitu, friend. Ya, thank you. Dari Om Bocu, thank you.